Ini adalah waktunya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang pernah berbuat kesalahan kepada Allah, wahai orang yang pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah, wahai orang yang pernah melanggar perintah Allah, wahai orang yang pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat inilah waktunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tobat di majlis seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La waktu aubatik ya syarib idza bata'ud. Ini adalah waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang lari dari rahmat Allah, ini waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dal jama' la syakka tughfar bihi jami'udz dzunub. Perkumpulan ini tidak diragukan lagi akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena dosa adalah sumber malapetaka seseorang baik di dunia sampai nanti di akhirat. Karena sebab dosa Allah turunkan banyak musibah, bala dan sebagainya. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya mayoritas penduduk suatu daerah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan turun keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Tapi karena mayoritas penduduk suatu daerah banyak yang melanggar perintah Allah, banyak yang berbuat maksiat kepada Allah, banyak yang berbuat dosa kepada Allah, maka turunlah di situ bala, musibah, naudzubillah min dzalik. Dosa sebagai penyebab turunnya bala atau musibah. Dosa juga menjadi penyebab hati seseorang penuh dengan kesempitan, penuh dengan kegelisahan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijadikan hatinya penuh dengan kesempitan, penuh dengan kegelisahan, banyak masalahnya. Belum selesai satu masalah, timbul lagi masalah yang lain. Apa ini sebabnya? Sebabnya adalah dosa yang belum kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab dosa juga Allah cabut keberkahan rizki kita. Disebutkan seseorang akan mendapatkan rizki yang berkah, tetapi karena ia berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah, berbuat dosa, sehingga Allah cabut itu keberkahan rizkinya. Seseorang kalau mendapatkan berkah rizki, maka insya Allah rizkinya akan cukup untuk dia dan keluarganya. Tapi kalau seseorang rizkinya tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rizkinya itu banyak yang masuk, akan tetapi kebutuhannya lebih banyak lagi, tetap ia kurang-kurang. Kenapa? Karena tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah agar Allah beri rizki kepada kita yang banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Dosa yang menjadi penyebab turunnya bala dan musibah, menjadi penyebab hati seseorang penuh dengan kesempitan, kegelisahan, menjadi penyebab diambilnya keberkahan rizki. Dengan kita hadir di majlis seperti ini, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tambahlah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad